Balik informasi lainnya, pemirsa banjir yang melanda kota Demak menelan korban jiwa. 3 warga meregang nyawa dan 1 diantaranya masih balita. Ya, banjir hebat yang melanda kota Demak saat ini telah menelan korban jiwa. 3 korban dari desa yang berbeda harus meregang nyawa. 1 lansia warga desa Wono Ketilang tewas usai terjatuh dari lantai 2, kemudian terseret arus. Korban lainnya yaitu 1 balita yang merupakan warga Kedung Banteng ditemukan sudah tidak bernyawa karena terlepas pengawasan orang tua. Kemudian 1 korban lain yang masih remaja diketahui tewas usai tersengat listrik saat mencari ikan. Korban banjir kemarin hari Rabu itu ada ditemukan seorang bayi karena memang nggak dilihat oleh orang tuanya sehingga masuk kemarin tidak diketahui oleh keluarga. Dan untuk salah satu warga lagi mancing kena setrum kejut setrum ya. Dan bisa mengetahui bagaimana kondisi banjir di kota Demak, kita sudah terhubung dengan jamaah yang merupakan kontributor BTV di sana. Selamat malam jamaah bagaimana kondisi banjir di kota Demak? Apakah ada daerah yang sudah mulai surut atau situasinya masih sama dengan kemarin? Ya, Tijar juga pemirsa, hingga pada Senin malam ini kondisi banjir yang merendam permukiman belum ada menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun bisa terpantau di tempat kami laporan ini ada sedikit penurunan debit air banjir, namun banjir masih merendam jalan utama di jalur Pantura Kudus menuju Demak dan sebaliknya masih sekira 1 meter. Sementara di permukiman hingga malam ini pun masih banjir merendam kira 2 meter. Banjir ini merupakan jebolan dari tanggul Sungai Wulan yang berada melintas di perbatasan kota antara Kudus dan Kabupaten Demak. Reza. Ya, jamaah sebagai tahu bahwa banjir ini sudah menelan 3 korban jiwa. Apakah kemudian ada langkah-langkah yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menangani banjir ini? Mengingat bahwa tadi Anda katakan bahwa banjir ini diakibatkan oleh tanggul yang jebol, jemaah. Iya, Tijar. Meskipun sudah menelan korban jiwa, Pemkab Demak sendiri sudah terus melakukan siaga dalam penanganan banjir ini. Berbagai upaya pun sudah dilakukan, mulai dari penanganan warga proses evakuasi sebagai salah satu langkah dari Pemkab Demak dalam mengantisipasi, meminimalisir dalam korban warga yang tengah terpengaruh banjir. Selain itu, dari pihak kepolisian sendiri tadi ketika kunjungan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, ketika kunjungan di Demak sendiri tadi mengatakan dia akan menambah personil kepolisian dan menambah perahu karet untuk melakukan patroli ke permukiman warga dari siang maupun malam hari sebagai antisipasi meminimalisir dampak yang teringinkan seperti bertambahnya korban jiwa dari banjir kali ini. Hingga perlu kami sampaikan pula, hingga pada Senin malam ini banjir di Kabupaten Demak sendiri masih cukup parah, di mana terdapat 75.000 jiwa terdampak banjir dan sekira 21.000 jiwa mengungsi di sejumlah tempat pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak hingga ke Kabupaten Kudus. Begitu, Reza. Baik, artinya banyak sekali warga yang terdampak sampai 70.000 jiwa tadi Anda katakan. Apakah bisa disampaikan, adakah kemudian target dari pemerintah setempat untuk melakukan penanganan tanggul yang tadi Anda katakan jebol? Dan selain itu juga bagaimana kemudian kondisi cuaca di sana? Apakah hujan juga masih terus turun? Iya, Tijar, terkait langkah sendiri dari Kementerian PUPR sendiri dan sejumlah pihak terkait masih terus akan berjibaku penanganan banjir kali ini, di mana di lokasi titik tanggul jebol yang cukup besar sekira 30 meter itu hingga malam sehari bekerja 12 jam dan memaksimalkan dalam penanganan ini.
di mana dari pihak Kementerian PUPR sendiri mengerahkan sebanyak 5 unit alat berat di titik tanggul jebol dengan memaksimalkan penambalan tanggul agar debit air yang mengalir ke ke permukiman berangsur berkurang. Selain itu, faktor kondisi cuaca pada akhir-akhir ini, kira 2 hari terakhir di Kudus maupun di Demak dan Gerobokan terpantau masih sering terjadi hujan lebat, sehingga debit air di permukiman pun yang mengalir ke Sungai Wulan pun mengalir hingga ke wilayah sini, sehingga banjir tertampak nggak begitu turut begitu banyak, justru bertambah. Selain itu, banjir di sini memang dari Sungai Wulan, air kiriman dari wilayah Kabupaten Gerobokan, Blora, dan dari sekitar hulu di sekitar sana. Baik. Gitu. Jamaah yang terakhir terkait dengan para pengungsi, ada katakan bahwa ada 20 ribuan pengungsi saat ini. Apa kemudian yang mereka butuhkan? Apakah bantuan juga sudah masuk? Iya, Diar. Terkait kebutuhan pengungsi sendiri, hingga pada hari ini, pengungsi untuk kebutuhan logistik sendiri mereka mengaku tercukupi karena kebutuhan logistik dari berbagai pihak berdatangan di sejumlah posko pengungsian. Lalu kemudian tadi sempat ketemu sama para pengungsi, dia mengaku untuk kebutuhan logistik sendiri terkait pakaian dalam. Mereka mengeluhkan pakaian dalam hingga hari ini mengalami adanya keterbatasan, mengaku kurang dalam untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana selain itu untuk selimut juga tadi mengaku para pengungsi mengaku terbatasnya selimut. Selain itu, bagi pengungsi yang bertahan di sekitar yang kami pantau di kawasan terminal induk Jati Kudus, mereka mengeluhkan kondisi dengan mengungsi dengan barak tenda, di mana ketika siang mereka panasan, kemudian kalau malam maupun pagi dia mengeluhkan kedinginan karena langsung dengan tenda yang di bawah di sekitar kawasan terminal induk Jati Kudus. Selain itu, bagi warga yang sudah di pengungsian mungkin sudah tertangani dengan maksimal oleh pihak-pihak terkait. Masih banyak warga yang bertahan di sekitaran tanggul dengan tenda darurat ala kadarnya, hingga yang bertahan di rumah masing-masing yang memiliki lantai 2 ataupun masih mereka kira nyaman demi sekaligus menjaga barang-barang berharga di rumahnya agar aman dari tindakan yang tidak diinginkan dari warga yang lain. Gitu. Baik jamaah, terima kasih. Semoga situasi di sana cepat membaik dan juga banjir segera surut sana. Tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda juga jamaah. Terima kasih.